Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 dari 12 IPS 1 hari ini akan mempresentasikan tugas, menafsirkan dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Novel yang kami pilih berjudul Dirnatan yang ditulis oleh Eriska Febriani. Nama penerbitnya adalah Base Media. Novel ini merupakan cetakan ketujuh pada bulan Agustus tahun 2016 dengan cetakan 528 halaman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Dirnatan. Yang pertama itu ada tema. Tema dalam novel ini itu adalah drama romansa. Lalu yang kedua itu ada alur. Alur yang terdapat dalam novel ini adalah alur campuran, karena jalan cerita yang dijelaskan berurut dan terkadang membahas tentang masa lalu. Pada awal cerita diawali dengan pengenalan tokoh, kemudian si tokoh utama bertemu dengan lawan jenisnya. Pada suatu kejadian timbul suatu pertentangan yang berlanjut ke konflik atau klimaks. Kemudian membahas tentang masa lalu si tokoh utama dilanjutkan dengan anti klimaks. Dan pada akhir cerita terdapat penyelesaian. Lalu yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Alasannya karena dalam novel tersebut penulis seolah-olah mengetahui seluruh jalan cerita dan menceritakan karakter masing-masing tokoh secara mendalam. Lalu yang keempat itu ada tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Nathan. Nathan itu cuek, rela berkorban dan keras kepala. Lalu yang kedua ada Salma. Salma itu pemalu dan ceria. Yang ketiga ada Afifah itu cerewet. Yang keempat ada Orlin. Orlin itu cerewet. Yang kelima ada Jaya itu jahil. Yang keenam Dinda itu perundung. Dan yang terakhir itu ada Sally itu keras kepala. Lalu ada latar tempat dan waktu. Latar tempatnya yang digunakan adalah SMA Garuda, rumah Salma, rumah Nathan, Monas, halte, kafe, bengkel, dan gudang. Latar waktu yang pagi, siang, sore, dan malam. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yang terdapat dalam novel ini adalah janganlah kita memendam kebencian dan amarah terhadap orang tua, karena bagaimanapun kasih sayang orang tua tidak akan pernah berhenti mengalir untuk kita. Unsur ekstrinsik. Latar belakang pengarang. Eriska Febriani, bisa dipanggil Eris atau Rizka, lahir di Bandar Lampung 25 Maret 1998. Berzodiak Aries dan pecinta makanan pedas. Pada saat novel tersebut terbit, sedang menganyam sebagai mahasiswi di Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi Universitas Lampung semester 2. Menulis adalah salah satu dari sekian banyak hobi yang digelutinya sejak SMP. Dirnatan adalah novel pertama yang ditulisnya. Kondisi masyarakat. Pada awalnya, pengarang terinspirasi dari novel yang pernah ia baca, karena di dalamnya ada seorang tokoh yang mencerminkan karakter Nathan. Untuk mengisi waktu luang saat liburan usai UN, sang penulis menulis novel ini karena diserang oleh perasaan kangen SMA. Nilai-nilai yang diangkat ada dua, yaitu nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial contohnya adalah tolong-menolong saat Nathan membantu Salma masuk ke gerbang samping saat Salma telat datang ke sekolah. Contoh dari nilai moral yaitu selalu menyayangi antar sesama. Walaupun Nathan keras kepala, susah diatur dan selalu membuat masalah, ayahnya tetap menyayangi dan peduli kepadanya. Kita masuk pada unsur kebahasaan. Yang pertama ada ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Di sini ada kutipan, Tuhan punya 1001 cara untuk mempersatukan kita lagi. Tapi kalau bukan milik saya, Tuhan juga memiliki banyak cara untuk nemuin kamu dengan yang lain. Kutipan tersebut adalah ungkapan Nathan tentang ketulusan hatinya pada Salma. Kutipan ini termasuk ke dalam ungkapan yang menggunakan kata-kata yang biasa dan berfungsi untuk meluapkan perasaan. Yang kedua ada majas. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan majas, yaitu hiperbola dan personifikasi. Majas hiperbola adalah salah satu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan, dan majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati yang seolah-olah hidup. Di sini ada kutipan, motor Nathan membelah jalan raya ibu kota yang mulai memadat menjelang tenggelamnya sang raja langit kembali ke peraduan, meninggalkan cakrawala dalam kegelapan yang gulita. Selanjutnya ada peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata yang tetap susunannya dapat berupa frasa, klausa, atau kalimat. Biasanya mengiaskan maksud tertentu sebagai perbandingan, nasihat, atau prinsip hidup.
Di poin pertama, kutipan tersebut termasuk ke dalam peribahasa bidal, yaitu adalah peribahasa yang berisi pesan, sindiran, peringatan, atau nasihat kebaikan. Poin kedua pun juga sama, itu termasuk ke dalam peribahasa bidal. Poin ketiga, kutipan ini termasuk ke dalam peribahasa perumpamaan, yaitu adalah peribahasa yang berisi perbandingan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata seperti bak, laksana, umpama, atau bagai. Di kutipan ini terletak di kalimat ibarat bumbu, yaitu perumpamaan. Selanjutnya kutipan teks. Novel Dirnatan menceritakan tentang masa indah pada saat SMA atau masa putih abu-abu, kehidupan, persahabatan, dan pentingnya untuk selalu menghargai sebuah perasaan. Dibuktikan dengan hadirnya tokoh Nathan yang dikenal sebagai seorang laki-laki yang terkesan cool, keren, dan ganteng. Tokoh Nathan juga dikenal sebagai cowok yang susah untuk membuka hatinya. Meskipun Nathan masih kelas 10, tetapi popularitasnya sudah terkenal di mana-mana. Namun, saat bertemu dengan seorang siswi yang berstatus murid pindahan yang pernah ditolongnya untuk masuk ke sekolah melalui pintu belakang, tokoh siswi tersebut bernama Salma Alfira. Kejadian tersebut membuat Nathan mulai ada rasa dengan Salma dan bertekad untuk menjadikannya teman dekatnya. Tokoh Salma adalah tokoh perempuan yang lugu dan kutu buku. Tidak hanya cinta yang memperumit hidup Nathan, ada masalah lebih besar yang sejak lama dihadapinya, yaitu masalah keluarga yang sangat berat, sehingga Nathan merasa begitu berat menanggungnya. Kehilangan orang yang sangat disayangi, merasa ditinggalkan oleh ayahnya, dan masih banyak lagi masalah dalam otak Nathan. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu menyajikan hasil interpretasi yang akan dibacakan oleh saya, Nafisa, absen 18. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang disampaikan pada novel Dirnatan sudah tersampaikan dengan sangat jelas, karena digambarkan secara rinci melalui alur campuran yang terdiri dari masalah yang dihadapi oleh tokoh, dan juga penyelesaian ataupun solusi yang dijalankan. Maka dari itu, kami setuju dengan pandangan pengarang yang memberikan inspirasi pembaca, terutama dalam hal pentingnya komunikasi dalam hal sebuah hubungan, baik itu percintaan, kekeluargaan, maupun pertemanan. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan. Saya akan membaca salah satu quotes, yaitu Tuhan menimpakan kesedihan dan setelahnya dibalas dengan kebahagiaan. Dari seluruh usaha yang sebenarnya, manusia hanya membutuhkan satu jawaban, yaitu bersabar. Terima kasih telah mendengarkan.